Hai guys, welcome to online service Sunday School GKT3. Kira-kira hari ini ada keseruan apa ya? So stay tune ya guys. And enjoy the service. Shalom adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Bersyukur ya kita masih dapat beribadah hari ini. Sebelum kita mau beribadah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kami dapat beribadah. Kami juga mengucap syukur atas anugerah-Mu atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami, sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu, dan juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita mencintai kita dengan luar biasa. Tuhan kita sudah rela datang ke dunia ini, Dia rela mati untuk kita, dan Ia juga telah bangkit dari kematian. Mari kita bersama-sama naikkan pujian untuk memuji, meninggikan Tuhan kita. Lord, I will lift your name on high. Dia datang ke dunia ini, Dia rela menderita buat kita, Dia mati buat kita, Dia menebus dosa kita. Dia sungguh kasih kepada kita. Dia lahir untuk kami. Mari kita sama-sama kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kita, Dia
yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, minggu pagi ini Losa Sony akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ini masih masuk dalam masa-masa Paskah. Berita-berita tentang Yesus yang bangkit masih segar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Losa Sony mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami mengerti firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh, kasih kami semakin dalam mencintai Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya. Alkitab juga boleh dibuka, tidak apa-apa. Losa Sony juga akan mengambil Alkitab. Bersama-sama dengan Losa Sony kita akan buka 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai 57. Kita akan membaca sebanyak 2 kali ya. Jadi Losa Sony akan mengajak kita membuka. Sudah? Kalau sudah mendapatkan, lihat Alkitabnya atau bisa melihat berdua boleh bersama-sama. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca sekali lagi ya. Demikianlah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Kristus atas maut menunjukkan Yesuslah satu-satunya yang paling berkuasa, paling kuat, paling hebat. Karena Yesus adalah Tuhan dari segala yang berkuasa dan Allah dari segala Allah yang ada di dunia. Maka Yesus layak untuk kita percayai. Adik-adik, Losa Sony punya kisah. Adik-adik, Losa Sony pernah didatangi oleh seorang remaja yang namanya Sonic. Dia ingin menjadi pemain pingpong yang hebat. Losa Sony juga pernah jadi pelatih pingpong. Maka dengan segala usaha dan seriusnya, Losa Sony menerima Sonic sebagai murid untuk dilatih menjadi pemain pingpong yang hebat. Maka sejak saat itu Losa Sony melatih Sonic dengan yang terbaik. Halo pelatih, hey Sonic. Habis latihan ini? Latihan fisik. Oh, waduh. Kamu melakukan apa yang sudah aku perintahkan enggak? Sudah, tapi pakai cara saya. Loh? 20 kali aja. Aduh, push up 50 kali, sit up 50 kali, pull up 50 kali,
lari setiap hari 50 km. Terlalu banyak pelatih, bagi saya 20 cukup, saya bisa hebat. Waduh, saya bisa marah ini, kecewa loh gini. Tenang aja. Aku pernah jadi pemain, jadi aku tahu stamina yang bagus itu seperti apa untuk jadi pemain pingpong. Kamu kok pakai aturan sendiri? Waduh, gimana toh Sonic? Oke pelatih, oke. Menurut kamu sudah cukup itu? Cukup. Oke dah. Oke, lihat aja. Minggu depan kita lihat, aku pengen kamu tanding sama temenmu. Siap. Kira-kira kamu sanggup nggak melawan dia? Siap. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ayo pelatih. Aku kalah. Hei Sonic, Pelatih. kok bisa kalah tadi? Aduh, musuh saya itu staminanya bagus, padahal mainnya biasa. Iya. Saya kalah stamina. Kalah stamina. Loh, padahal kamu kan sudah aku ajarkan tuh ya. Masih ingat toh? Iya, saya pikir push up 20 kali, pull up 20 kali, lari sedikit itu cukup. Saya kurang percaya sama pelatih waktu Saya itu. bilang kan 50. Iya toh? Waduh. Padahal Sonic, aku nih tahu jadi pemain pingpong yang bagus itu seperti apa. Karena aku dulu ya pernah jadi pemain pingpong. Harusnya kamu percaya sama kata-kataku. Iya pelatih. Nah, adik-adik, Sonic harusnya bisa menjadi pemain pingpong yang hebat kalau dia mendengarkan pelatihnya. Ternyata Sonic tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh pelatihnya. Maka Sonic kalah dalam sebuah latihan tanding. Padahal musuhnya biasa mainnya. Cuma Sonic kedodoran dia kalah di fisik. Di dalam Alkitab adik-adik, ada tokoh yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kita minggu lalu masih ingat kan? Petrus lari cepat-cepat memberitahu para murid. Dan ternyata malam hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid. Tetapi sayang, hari itu Thomas yang disebut Didimus tidak ada di tempat. Padahal itu peristiwa penting. Loh, kamu siapa? Loh, Petrus? Iya, aku ini lagi cari Thomas. Kok kayak orang bingung? Thomas itu kemarin waktu Yesus ketemu kita, dia nggak ada. Oh, Dia tuh orangnya tuh tipenya gak mudah percaya. sayang sekali ya. Iya. Padahal itu Ini. lah ini siapa? Thomas, Oh, ini Thomas. kemarin Yesus sudah bertemu dengan kita. Dia sudah menemukan ke kita. Kamu lihat sendiri. Iya, Gak mungkin. percayalah Mas. Gak mungkin. Cuma kamu saja yang lihat sendiri. Banyak Maria, Yohana, Dan murid-murid yang semua. lain juga. Gak mungkin beritanya itu ya, Yesus itu dicuri, Itu bukan hoax. bangkit. Bener. Gak mungkin. Aduh, Nih ya, aku lihat sendiri dengan mata sendiri loh. nih ya, sebelum kucucukkan nih tangan nih ya ke bekas lukanya Yesus itu, atau tanganku ini menyentuh lambungnya, aku nggak akan percaya. Dah, bohong. Mas, harus percaya Mas. Sudah, Petrus. Kamu pulang aja ke rumah. Ya udah, Tunggu makasih, Thomas ya. di sana. Oke, Beritahu para murid ya kalau sudah ketemu Thomas. iya. Nah, adik-adik, Thomas pergi dan tidak mau mendengarkan apa yang diberitakan oleh Petrus. Nah, adik-adik, sejak hari pertemuan Petrus dan Thomas, selama 8 hari, Thomas meninggalkan murid-murid. Kemana saja Thomas? Apakah dia melihat kuburan Tuhan Yesus yang sudah kosong? Atau dia mencari informasi-informasi yang lain dengan murid-murid Yesus yang lain? Apa yang sedang terjadi? Atau Thomas sedang berpikir,
Apa benar ya yang diucapkan Tuhan Yesus semasa Tuhan Yesus hidup? Bahwa Yesus mati, Yesus bangkit. Loh, Thomas, kamu dicari Petrus. Oh. Kamu ada apa di sini? Ya, aku ini sedang mengingat-ingat perkataan Yesus itu loh. Katanya, Jadi selama 8 hari ini kamu berpikir terus. Iya. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Betul, katanya dia mau bangkit. Tapi aku ini nggak percaya dia itu bangkit. Sebelum aku mencucukkan tanganku ini ya. Sampai harus kayak begitu? Iya, harus sampai aku menyentuh lukanya itu. Terus tanganku ini akan kusentuhkan ke lambungnya. Baru kamu percaya? Iya. Waduh. Kalau nggak begitu. Padahal Petrus sudah lihat sendiri loh, Thomas. Iya. Iya. Aku nggak percaya. Persis 8 hari sejak pertemuan Petrus dan Thomas, Thomas kembali berkumpul bersama dengan murid-murid. Mereka menunggu, siapa tahu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Nah, adik-adik, semua bercerita kepada Thomas, tetapi Thomas masih belum percaya. Karena Thomas berkata kepada Petrus dan murid-murid, sebelum aku mencucukkan jariku ke luka Tuhan Yesus dan tanganku ke lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba adik-adik, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Para murid terkejut. Thomas lebih terkejut lagi dan hampir-hampir dia jatuh. Karena Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba. Lalu Tuhan Yesus berkata, salam damai bagi kalian. Dan Tuhan Yesus langsung bertanya kepada Thomas, ulurkan tanganmu dan cucukkan jarimu dan tanganmu di lambungku. Thomas sudah tidak bisa menjawab. Karena benar-benar Thomas melihat sendiri. Dan Thomas tidak mencucukkan jari dan tangannya di bekas luka yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Adik-adik, Thomas tahu betul. Setelah Yesus bangkit dan dia melihat sendiri, Yesus adalah Tuhan. Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki dunia ini. Dia Allah yang punya kuasa yang luar biasa besarnya. Bahkan badai dan topan pun Tuhan kendalikan. Luar biasa. Angin ribut yang luar biasa dihentikan dengan kuasanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan Lazarus yang mati pun dengan firman-Nya dibangkitkan dengan kuasa. Karena dia Tuhan. Karena dia juga Allah. Bahkan dia melewati kematian itu. Dan Yesus tidak bisa dihentikan oleh kematian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Thomas mempercayai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang kuat. Yang luar biasa. Dia punya kapasitas. Maka Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Tuhan Yesus satu-satunya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengalahkan kematian, Tuhan yang mengalahkan maut. Itulah Tuhan yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada tahun 52, Thomas pergi ke India. Memberitakan Injil di sana. Sampai dia mati. Imannya tidak pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya Allah di alam semesta ini yang sudah memberikan kita kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal oleh karena kematian dan kebangkitannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Allah dan Tuhan yang layak untuk dipercayai. Tidak ada Tuhan dan tidak ada Allah yang lebih hebat dan lebih luar biasa dari Tuhan Yesus. Yesus sudah mati dan bangkit buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa tidak ada keraguan untuk kami mempercayai Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lososoni akan memimpin setiap kita untuk doa syafaat. Ada 2 hal yang akan kita doakan. Adik-adik bisa berdoa di rumah, di dalam hati, atau bersama-sama. Tapi Lososoni akan memimpin. Yang pertama, doakan untuk diri adik-adik, papa, mama, keluarga, masa-masa kita belajar di rumah, supaya diberikan kesehatan dan semangat terus untuk belajar. Doakan juga untuk pekerjaan orang tua kalian, supaya Tuhan memberkati. Lalu yang kedua, adik-adik kita berdoa untuk bangsa negara kita, supaya wabah corona ini cepat diatasi dan segera semuanya boleh normal. Kita berdoa supaya tangan Tuhan yang menolong bangsa kita. Lososoni akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk papa dan mama, terima kasih untuk kakak dan adik, terima kasih untuk keluarga yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan boleh memelihara kami dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan semangat terus belajar, sekalipun kami harus belajar di rumah. Berkati juga pekerjaan orang tua kami di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di tengah-tengah wabah corona. Kiranya Tuhan menolong Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh pemerintahannya, boleh mengatasi wabah corona ini dengan pertolongan Tuhan. Sehingga wabah ini segera diatasi di dalam karya dan campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, seperti Thomas, percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang memiliki dunia ini. Bahkan kematian pun dilewati. Maka Thomas mempercayai Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai gunung batu dalam hidupnya. Sehingga Thomas punya iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, mari kita pujikan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga perlindunganku. Adik-adik di rumah ikut menyanyi ya. Kita menyanyi dengan sukacita karena kita boleh percaya kepada Tuhan yang kuat, yang hebat dan yang luar biasa. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Yesus yang bangkit, akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tajuk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Adik-adik, sekali lagi kita pujikan bahwa Tuhan juga gunung batu dan kekuatanku. Ikuti Lososoni ya, semuanya menyanyi bersama-sama. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku
percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Tuhan Yesus. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Adik-adik, Lusus Sony akan memberikan berkat bagi adik-adik semuanya. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa yang mengasihi kita, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus menolong setiap adik-adik untuk senantiasa mempercayai Tuhan, setia kepada Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Aku olahraga, mainan sama koko, sama sekolah online. Kegiatan saya di rumah adalah membantu mama masak, bermain dengan teman-teman, dan menjaga adik. Main layangan, main sepedaan, main sepak bola. Kegiatan yang saya lakukan selama di rumah adalah belajar secara online dan game. Belajar di rumah, bermain dakon. Aku lebih suka ibadah di gereja karena aku bisa ketemu sama teman-teman. Yang lebih menyenangkan adalah ibadah di gereja karena supaya bisa bertemu dengan teman-teman. Beribadah di gereja karena saya suka di gereja karena mempunyai teman yang banyak. Menurut saya ibadah yang menyenangkan ya di sekolah minggu karena bisa berkumpul sama teman-teman juga dan tidak hanya sendirian. Kalau sama di rumah kan juga sama keluarga biasanya. Di gereja soalnya ada teman. Aku ingat Tuhan Yesus bangkit dan kuburannya kosong. Yang saya ingat tentang Paskah adalah Yesus bangkit untuk saya. Kebangkitan Tuhan Yesus dan menghias telur Paskah. Yang saya ingat tentang Paskah adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan selain bangkit dari kematian itu juga menjadi pertanda kalau Tuhan Yesus tidak kalah atas maut dan maut telah kalah. Telur Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai hari ini. Tapi Lose akan ada info-info penting untuk adik-adik yang harus didengarkan. Yang pertama, adik-adik jangan lupa follow IG sekolah minggu. Semua info-info ibadah, kuis, siapa yang mendapatkan souvenir hadiah ada di sana semua. Dan kegiatan-kegiatan teman-teman kita yang melihat ibadah online juga akan ada di share di sana. Jangan lupa ya, follow Instagram sekolah minggu kita. Kedua, ini yang kita tunggu-tunggu.
pertanyaan kuis untuk minggu ini. Loh, saya akan bacakan 2 kali, adik-adik tolong perhatikan. Dari cerita tadi, makanan apa yang diminta Tuhan Yesus saat menampakkan dirinya yang pertama kali kepada murid-murid? Adik-adik boleh cari itu di Lukas, Matius, atau Yohanes, begitu ya. Sekali lagi loh, saya ulangi. Dari cerita tadi, makanan apa yang diminta Tuhan Yesus saat menampakkan diri kepada murid-murid yang pertama kali? Jawaban adik-adik jangan lupa DM ke IG Sekolah Minggu dengan format jawaban, tulis nama, spasi, lalu pos Sekolah Minggu, spasi dan jawaban. Akan dipilih 3 anak sekolah minggu yang benar jawabannya. Dan tentu saja ada hadiah menarik dari guru sekolah minggu yang akan di-share di IG sekolah minggu. Lalu yang ketiga, kirim video pendek, bisa via WA atau chat lewat WA, kirim ke Lose Sony pertanyaan apa saja. Nanti Lose Sony akan jawab. Siapa yang mengirimkan pertanyaan, Lose Sony akan kasih souvenir menarik buat adik-adik. Oke adik-adik, kalau ada saran, ada kritik, ada masukan tentang ibadah streaming atau online sekolah minggu kita, adik-adik bisa sampaikan itu ke Lose Sony. Biasa, chat WA ke Lose Sony. Ya, jangan lupa, jangan takut, Lose Sony tidak marah. Kirim saja masukan-masukan untuk ibadah streaming kita. Dan jangan lupa adik-adik ya, setiap minggu adik-adik boleh ngasih persembahan. Taruh dulu di amplop lalu disimpan boleh. Atau minta bantuan orang tua kalau bisa untuk transfer via rekening BCA Gereja yang nanti akan ada di layar kita. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua.